Universitas Diponegoro merupakan perguruan tinggi negeri yang bertempat di kota Semarang, Jawa Tengah. Universitas Diponegoro berdiri pada tahun 1957 dengan status perguruan tinggi swasta. Kini, Universitas Diponegoro juga berstatus sebagai perguruan tinggi negeri Badan Hukum sejak tahun 2015. Sekaligus saat ini Universitas Diponegoro juga berakreditasi A atau sangat baik. Salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh Universitas Diponegoro adalah kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata merupakan manifestasi kesadaran mahasiswa sebagai calon sarjana untuk memanfaatkan sebagian waktu belajarnya, bekerja menyumbangkan pengetahuan dan ilmu yang telah dimiliki dalam memecahkan permasalahan dengan melaksanakan pembangunan ke lingkungan masyarakat secara langsung. Kuliah kerja nyata merupakan kegiatan yang memadukan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dengan metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan kuliah kerja nyata Tim 2 Universitas Diponegoro tahun akademik 2021-2022 menuju pasca pandemi COVID-19 ini dilaksanakan pada tanggal 5 Juli sampai 18 Agustus 2022. Dan ditetapkan berdasarkan domisili mahasiswa atau wilayah yang telah ditentukan oleh P2KKN. Kelompok kami terdiri dari 6 mahasiswa yang berasal dari berbagai fakultas, antara lain Nabila Cahyaningrum, Sekolah Vokasi, Dema Ramadana Tanjung, Fakultas Hukum, Menik Wulandari, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Natalia Kristianingsih, Fakultas Ilmu Budaya, Atala Brilian Santosa, Fakultas Hukum, dan Tosan Ayu Permata Dewi, Sekolah Vokasi. Kegiatan kuliah kerja nyata berlokasi di Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Kelurahan Sumampir berada di lokasi yang sangat strategis dengan dikelilingi banyak fasilitas umum, seperti perguruan tinggi, hotel, restoran, kafe, toko, dan sebagainya. Meskipun berada di lokasi yang strategis, namun Kelurahan Sumampir masih memiliki beberapa permasalahan, seperti pembuangan sampah yang berada di pinggir jalan dan mengganggu kualitas udara sekitar. Masih rendahnya kesadaran akan pentingnya pemenuhan gizi untuk ibu hamil dan anak, sehingga grafik stunting sedikit meresahkan. Rawannya tren pergaulan bebas karena banyaknya sekolah menengah yang ada di Sumampir, sehingga pergaulan tidak terpantau dapat semakin luas. Tingkat kesejahteraan ekonomi yang belum merata dengan ditandai perbedaan daerah permukiman yang kontras di beberapa wilayah Sumampir, di mana sebagian memiliki rumah dan kebersihan yang terjaga, dan yang lainnya seperti tinggal di tempat perkampungan dengan lingkungan yang sedikit kotor, serta jalan yang rusak. Pesatnya perkembangan teknologi juga yang membuat banyak budaya luar yang kurang tersaring sehingga dapat mempengaruhi generasi muda termasuk anak-anak di wilayah Sumampir dengan melestarikan budaya yang kurang baik atau tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Sumampir yang terletak di lokasi strategis tentunya memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Seperti yang sudah disebutkan bahwa Kelurahan Sumampir terletak di lokasi strategis. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sektor perekonomian yang ada di Kelurahan Sumampir. Hal ini sudah mulai ditandai dengan banyaknya jenis usaha yang bermunculan seiring dengan perkembangan yang ada di Kelurahan Sumampir. Perkembangan UMKM juga merupakan peluang potensial untuk mengembangkan kesejahteraan ekonomi. Lokasi yang dilengkapi dengan sekolah sehingga dekat dengan universitas membuat masyarakat Sumampir dapat berinvestasi membuat sarana kos atau tempat yang dibutuhkan oleh mahasiswa seperti toko,
tulis, fotokopi, rumah makan, toko kebutuhan sehari-hari, dan lain sebagainya. Terdapat 2 program multidisiplin untuk satu kelompok dan 2 program monodisiplin untuk setiap mahasiswa. Mahasiswa juga melakukan dan membantu program lainnya, contohnya membantu pelayanan di kelurahan, program bulan imunisasi nasional atau BIAN, kumpulan rutin PWRI, senam germas, jalan sehat, dan lomba-lomba 17-an dan lain sebagainya. Kuliah kerja nyata mahasiswa di Kelurahan Sumampir membuat program gerakan sadar gizi, upaya pencegahan stunting menuju sumber daya manusia yang berkualitas, dan program gerakan anti narkoba bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas sebagai upaya mewujudkan generasi muda yang berkualitas guna mendorong peningkatan perekonomian di masa depan. Untuk program monodisiplin Nabila Ceheningrum, pertama program sosialisasi penggunaan sosial media dengan bijak. Yang kedua, program sosialisasi dan membranding Kebun Waterpark dengan memanfaatkan media cetak dan media sosial. Program monodisiplin Dama Ramadana Tanjung. Yang pertama, program sosialisasi pendaftaran merek dagang bagi UMKM tempe mendoan. Dan yang kedua, ada program sosialisasi pentingnya penanaman nilai-nilai moral Pancasila sejak dini. Program monodisiplin Menik Wulandari. Yang pertama, program sosialisasi dan pelatihan digital marketing bagi UMKM tempe mendoan. Dan yang kedua, program pengembangan usaha ekonomi kreatif Desa Wisma RT 2 RW 3 Kelurahan Sumampir. Program monodisiplin Natalia Kristianingsih. Yang pertama, program gerakan sadar literasi dan minat baca pada anak di era perkembangan teknologi. Dan yang kedua, program peningkatan kualitas kepustakaan sekolah dan area pojok baca. Program monodisiplin Atala Brilian Santosa. Yang pertama, program sosialisasi pembuatan surat izin usaha perdagangan SIUP kepada usaha ibu-ibu Desa Wisma RT 2 RW 3 Kelurahan Sumampir. Dan yang kedua, program sosialisasi pencegahan bullying pada anak SD Negeri 1 Sumampir. Program monodisiplin Tosan Ayu Permata Dewi. Yang pertama, program sosialisasi penggunaan media sosial sebagai media promosi UMKM dan pembuatan logo brosur UMKM tempe mendoan. Dan yang kedua, program sosialisasi pembuatan konten yang menarik dan pembuatan video profil singkat destinasi wisata Kebun Waterpark. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa dari Undip yang selama ini sudah melaksanakan tugas KKN di Kelurahan Sumampir. Alhamdulillah kami, saya atas nama Lurah dan perangkat di Kelurahan Sumampir senang sekali dan sangat terkesan dengan adik-adik KKN yang selama ini banyak sekali melaksanakan tugas di lapangan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Kelurahan Sumampir. Kemudian juga kemarin kita dalam rangka 17 Agustus juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada di sini dan adik-adik semuanya juga sudah bisa ikut berpartisipasi dengan kegiatan di sini. Dan hari ini juga alhamdulillah kita hari terakhir mungkin ya di sini ya adik-adik, mungkin hari sebentar lagi sudah tidak di sini, tapi hari ini kita sangat terkesan sekali karena hari ini kita memeriahkan HUT RI ke-77. Kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan lomba-lomba walaupun sederhana tetapi sangat terkesan, sederhana tapi sangat meriah juga. Dan mudah-mudahan apa yang telah dilaksanakan oleh adik semuanya kan persiapan dari adik-adik semuanya. Kami sangat berterima kasih dan sangat senang sekali. Pokoknya intinya kami sangat terkesan dengan adik-adik yang di sini semuanya yang sudah melaksanakan tugas KKN di Kelurahan Sumampir. Mudah-mudahan ke depan adik-adik semuanya sukses. Ilmu yang didapatkan di sini bisa diterapkan nanti di kampus lagi. Juga
selama di sini mungkin ada hal-hal yang bisa adik-adik jadikan contoh, silahkan diambil, tetapi yang tidak bagus jangan ditiru, tapi yang bagus saja yang ditiru ya Dek. Mudah-mudahan nanti selama di sini apa yang sudah dilaksanakan di sini ada manfaatnya, juga adik-adik semuanya sehat sampai selesai kuliah, sampai nanti mendapat gelar sesuai masing-masing adik-adik semuanya. Mungkin itu saja ya dari saya. Terima kasih ya Dek.